inilah kisah hidupku. Aku dipaksa menikah dengan pria tua buta karena dia kaya. Namaku Rani. Usia 19 tahun. Seharusnya jadi masa terindah dalam hidup, masa di mana aku bermimpi, menata harapan, dan mengejar masa depan. Tapi tidak untukku. Hidupku justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tinggal di sebuah desa kecil di ujung Sumatera bersama ayah. Sejak ibu meninggal 5 tahun lalu, hidup kami sederhana, seringkali kekurangan. Tapi aku merasa cukup selama kami saling memiliki. Aku percaya ayah akan menjadi pelindungku seumur hidup. Tapi harapan itu runtuh saat seorang pria tua, Pak Rauf, datang membawa tawaran mengerikan. Ia ingin menikahiku. Pria itu buta, berumur hampir 60 tahun, dan dikenal sebagai pemilik kebun sawit terbesar di desa. Sebagai gantinya, ia menawarkan 2 hektar kebun dan sebuah rumah permanen. Kupikir ayah akan menolak mentah-mentah. Kupikir ia akan marah, membelaku, dan mengusir pria itu. Tapi aku salah. Ayah tertawa kecil, lalu mengangguk tenang. Bagus tawaranmu, katanya ringan. Di balik dinding bambu rumah, aku mendengar setiap kata dan nafasku seperti terhenti. Dunia seakan runtuh di hadapanku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis dalam diam. Aku berlari ke kamar dengan tubuh gemetar, kakiku lemas, dadaku sesak, pikiranku kacau. Aku duduk di pojok ruangan, memeluk lutut sambil mencoba menenangkan diri, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi malam itu, pintu kamarku terbuka. Ayah berdiri di ambangnya dengan wajah dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. 3 hari lagi kamu menikah, katanya datar. Aku menatapnya tak percaya. Ayah, nggak serius kan? Tanyaku pelan. Nyaris tak terdengar. Tapi ia hanya membalikkan badan dan pergi tanpa menjawab. Aku mengejarnya, menarik tangannya, menangis, memohon, bahkan bersujud di kakinya. Ayah, Rani nggak sanggup. Jangan paksa Rani. Dia itu tua, buta, dan Rani bahkan belum siap menikah. Aku terisak, berharap belas kasih. Tapi ayah hanya menatapku tajam. Kita bukan orang kaya, Rani. Kamu pikir ayah tega, tapi kamu harus berkorban, ucapnya tegas. Kata-katanya menghujam seperti pisau. Malam itu aku menangis sampai tertidur. Tidak ada pelukan ibu, tidak ada bahu tempat bersandar. Hanya suara jangkrik dan bisu tembok yang menemaniku. Aku merasa hancur. Tidak hanya tubuhku yang dijual, tapi juga harga diriku sebagai anak yang seharusnya dicintai, bukan diperdagangkan. 3 hari kemudian, aku dipakaikan kebaya pengantin oleh tetangga-tetangga yang tersenyum bahagia. Seolah aku pengantin paling beruntung di dunia. Wajahku dibalur bedak tebal untuk menutupi bekas tangis semalaman. Di cermin, aku melihat diriku bukan sebagai mempelai, tapi sebagai tawanan. Musik dangdut mengalun pelan di halaman. Kursi-kursi kayu berjajar, dan di sana duduklah Pak Rauf dengan tongkatnya, mengenakan baju putih dan peci, tersenyum. Senyum itu membuatku mual. Saat ijab kabul dilafalkan, air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Tangan ayah menggenggam tanganku dengan erat, memaksaku untuk menerima mahar yang bahkan tak kubutuhkan. Orang-orang bertepuk tangan, bersorak, dan aku tetap diam, mati rasa. Setelah acara usai, aku diantar ke rumah baru yang katanya milik kami berdua. Rumah yang megah untuk ukuran desa. Tapi bagiku,
Itu bukan rumah, itu penjara. Penjara tanpa jeruji, tapi penuh derita. Aku duduk di ranjang besar itu sambil memeluk tubuhku sendiri. Sementara suara Pak Rauf terdengar dari kamar mandi. Bersenandung lagu lama dengan suara yang parau dan menyeramkan. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang tak pernah usai. Pak Rauf memperlakukanku seperti pelayan, bukan istri. Setiap pagi aku harus memandikannya, menyiapkan sarapan, dan memijat kakinya yang bengkak. Tangannya sering menyentuhku sembarangan, dan aku hanya bisa menggigit bibir, menahan jijik. Malam hari adalah waktu yang paling kutakuti. Ia akan menyuruhku tidur di sampingnya, menggenggamku, mencium pipiku yang kupalingkan dengan paksa. Aku sering menangis diam-diam, menutup wajahku dengan bantal agar suara isakku tak terdengar. Tak ada tempat mengadu. Ayah justru makin sering datang ke rumah, membawa karung beras dan uang belanja. Senyum puas tergambar jelas di wajahnya. Baginya, aku sudah membayar semua penderitaannya selama ini. Tapi, apakah penderitaan orang tua harus ditebus dengan kehancuran hidup anaknya? Aku tak mengerti. Yang aku tahu, aku tak punya kuasa apa-apa atas hidupku sendiri. Hari demi hari, kulalui dengan tubuh yang letih dan hati yang kian mati. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit yang mulai kemerahan. Di tanganku ada surat lama dari ibu yang kutemukan di laci meja. Tulisannya rapi, hangat, dan penuh cinta. Ia berpesan agar aku selalu menjaga harga diriku, jangan mudah tunduk pada dunia. Surat itu membuat dadaku terasa perih. Aku merasa gagal menjaga pesan ibu. Aku bahkan tak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Tapi surat itu juga membangkitkan sesuatu dalam diriku. Api kecil yang mulai menyala perlahan. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus pergi, walau harus bertaruh nyawa. Malam itu, setelah Pak Rauf tertidur, aku memberanikan diri keluar rumah, membawa tas kecil berisi beberapa baju dan uang receh yang kutabung diam-diam. Aku berjalan kaki, menyusuri jalan setapak menuju terminal, berharap ada bus malam menuju kota. Tubuhku gemetar, jantungku berdebar, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin bebas. Aku hanya ingin hidupku kembali. Di terminal kecil itu, aku duduk di bangku kayu tua sambil menunggu bus pertama yang lewat. Beberapa orang memandangku heran, tapi tak ada yang bertanya. Aku tak bisa berhenti menangis, tapi air mata kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan. Saat bus datang, aku naik dengan langkah ragu. Kursinya reot, lampunya redup, tapi bagiku itu surga. Aku duduk di dekat jendela, memandang keluar sambil memeluk tas kecilku erat-erat. Kota itu jauh, entah berapa jam perjalanan. Aku tak tahu harus tinggal di mana, bekerja apa, atau hidup bagaimana. Tapi setidaknya, aku tahu satu hal. Aku sudah melawan. Aku sudah mengambil alih hidupku kembali. Dan itu cukup untuk membuatku bertahan malam itu. Aku menatap langit hitam yang luas di luar sana, berharap ibu melihatku dari surga. Ibu, Rani berani sekarang. Maaf kalau lambat, tapi Rani akan terus berjuang. Setibanya di kota, aku turun di pinggir jalan besar yang penuh kendaraan dan gedung menjulang tinggi. Semua terasa asing, menakutkan, sekaligus menggetarkan. Aku berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar dengan langkah ragu. Perutku lapar, tapi aku tak punya cukup uang untuk makan layak. Aku menemukan taman kecil dan duduk di sana
sampai matahari terbit. Di benakku hanya ada satu niat, bertahan hidup. Keesokan harinya, aku mencoba masuk ke warung makan sederhana, menawarkan diri untuk membantu cuci piring. Pemiliknya, seorang ibu parubaya, menatapku iba. Ia mengizinkanku bekerja paruh waktu dan memberi makan sebagai upah. Saat itu aku sadar, dunia ini masih menyimpan sedikit kebaikan. Hari-hari selanjutnya, aku bekerja keras, pagi hingga sore mencuci piring. Malamnya aku tidur di gudang kecil belakang warung. Capek, letih, tapi tidak ada yang menyuruhku tidur dengan lelaki tua. Tidak ada yang menjual tubuhku demi tanah. Aku bebas. Beberapa bulan berlalu, aku mulai terbiasa dengan kehidupan di kota. Aku belajar menabung, membeli pakaian baru, bahkan mulai menulis kembali. Dulu, aku suka menulis puisi dan cerita pendek, tapi sempat kutinggalkan karena hidup yang terlalu pahit. Kini, setiap malam aku menulis di buku catatan yang kubeli dari pasar loak. Tulisanku mulai kubagikan di media sosial lewat akun anonim. Aku menulis tentang luka, tentang perempuan yang dipaksa menikah, tentang ketidakadilan yang dirasakan banyak anak perempuan sepertiku. Dan tanpa kuduga, tulisanku mulai menarik perhatian. Banyak yang membaca, berkomentar, bahkan membagikannya. Beberapa perempuan menghubungiku, menceritakan kisah mereka. Aku tak lagi merasa sendirian. Ternyata ada banyak rani lain di luar sana yang disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi. Aku mulai merasa, mungkin luka ini bisa jadi cahaya. Mungkin penderitaanku punya makna. Suatu malam, saat sedang membereskan dapur warung, pemiliknya Bu Retno mengajakku bicara. "Rani, kamu anak yang kuat. Kamu pantas dapat lebih dari ini," katanya lembut. Ia menawarkan bantuan, mencarikan tempat tinggal yang lebih layak, dan menghubungkanku dengan temannya yang bekerja di kantor media. Aku terkejut, tapi juga terharu. Aku menerima tawarannya dengan penuh syukur. Hari itu, langkah hidupku berubah lagi. Aku mulai magang di kantor media lokal sebagai penulis konten. Gajinya kecil, tapi cukup untuk hidup. Setiap pagi aku berangkat naik angkot, membawa buku catatan dan semangat baru. Di kantor itu, aku bertemu orang-orang yang menghargai ide dan suaraku. Mereka membaca tulisanku dengan serius, mengajakku diskusi, memberiku ruang untuk berkembang. Rasanya seperti mimpi. Dari seorang gadis desa yang dijual, kini aku jadi perempuan yang punya suara, dan suara itu mulai didengar. 3 tahun kemudian, aku sudah punya tempat tinggal sendiri. Sebuah kontrakan mungil di pinggiran kota, penuh buku, bunga-bunga, dan kenangan tentang perjuangan. Aku tak lagi mencuci piring, tak lagi takut pada malam. Aku menulis buku pertamaku, berjudul Perempuan yang Dijual Ayahnya. Buku itu laris, dibaca ribuan orang. Banyak media mengundangku bicara, memintaku menceritakan kisah hidupku. Aku berbicara bukan untuk meratapi masa lalu, tapi untuk menguatkan mereka yang sedang dalam kegelapan. Aku ingin jadi pelita, seperti ibu dulu untukku. Dalam setiap kalimat yang kutulis, aku menyisipkan harapan bahwa perempuan berhak memilih, berhak hidup tanpa tekanan, dan berhak menentukan masa depannya sendiri. Aku tak ingin ada Rani lain yang menangis dalam gelap seperti aku dulu. Suatu hari, aku menerima kabar bahwa ayah jatuh sakit. Ia kini hidup sendiri, ditinggalkan oleh istrinya yang baru. Ya, setelah menjualku,
Ayah menikah lagi dengan janda kaya. Tapi pernikahan itu tidak bertahan lama. Istrinya pergi membawa semua harta, termasuk kebun sawit yang dulu jadi alasan aku dijual. Aku diam saja mendengar kabar itu. Hatiku tak lagi penuh dendam, tapi juga tak bisa begitu saja memberi maaf. Namun, aku datang menjenguknya. Di rumah tua yang hampir roboh, aku melihat ayah terbaring lemah. Ia menangis saat melihatku. "Rani, maafkan ayah. Ayah salah besar." Suaranya lirih. Aku hanya berdiri diam. Dalam hatiku ada perang antara luka dan kasih darah. Aku tidak berkata apa-apa hari itu. Aku hanya meletakkan makanan dan obat di meja, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu setelah itu, ayah meninggal. Aku tidak hadir di pemakamannya. Bukan karena aku benci, tapi karena aku tahu luka itu terlalu dalam untuk sembuh secepat itu. Aku mengirimkan doa dari jauh. Semoga ia mendapat ampunan. Aku tahu tidak semua orang mengerti bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang seharusnya paling mencintai kita. Tapi aku belajar satu hal. Aku tidak harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku bisa memilih memutus rantai luka itu. Dan itulah yang kulakukan. Aku memilih hidup dengan cara yang baru. Aku memilih menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Meski jalan menuju ke sana dipenuhi duri dan air mata. Kini, setiap kali aku berdiri di depan ratusan orang untuk berbicara, aku selalu memulai dengan kalimat yang sama. Aku bukan siapa-siapa, hanya anak desa yang dijual demi kebun sawit. Kalimat itu menyentak, memecah keheningan, dan membuka mata banyak orang. Aku ingin mereka tahu betapa mudahnya perempuan dihancurkan oleh sistem dan budaya yang tidak adil. Tapi aku juga ingin mereka tahu bahwa perempuan bisa bangkit, bisa melawan, bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Aku adalah bukti bahwa luka bisa disulap jadi kekuatan, bahwa kehancuran bisa dijadikan pondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Setiap malam sebelum tidur, aku masih menulis. Kadang tentang masa lalu, kadang tentang mimpi yang belum tercapai. Aku menulis untuk menyembuhkan diri dan mungkin untuk menyembuhkan orang lain juga. Di meja kecil samping tempat tidurku masih tersimpan surat dari ibu. Kertasnya mulai usang, tapi tulisannya tetap jelas. Aku membacanya berulang kali. Setiap kali merasa goyah. "Jaga dirimu, Rani. Dunia ini kejam, tapi kamu harus lebih kuat." Kalimat itu menjadi doa, menjadi pelita, menjadi jantung dari semua hal yang kulakukan. Dan aku tahu, ibu akan bangga padaku sekarang, karena aku telah berdiri meski sempat dihancurkan, karena aku memilih hidup meski sempat dijual, karena aku perempuan dan aku tak akan pernah tunduk lagi.